Lumajang tewas mengenaskan di dalam rumah mereka di kawasan Senduro, Kabupaten Lumajang. Dugaan sementara sang istri meninggal dunia justru di tangan suaminya. Ratusan warga desa Kandang Tepus Senduro, Kabupaten Lumajang menyemut di luar garis polisi dari sebuah rumah tempat ditemukannya Pak Sutri yang tewas secara mengenaskan. Sang istri tergeletak tak bernyawa di area dapur dalam kondisi wajah dan kepala lebam. Sementara sang kepala keluarga ditemukan dalam keadaan janggal. Rumah korban itu terkunci dari dalam yang pertama, kemudian begitu didobrak dari samping ada jenazah. Dugaan awal memang pasangan suami istri ini sudah terlibat cekcok, selisih dia cukup lama, kemudian dari informasi sering bertengkar dan ini mau diajak rujuk, tapi rupanya si istri tidak mau. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian sejumlah warga yang menyatakan pasangan M dan H masing-masing berusia 35 tahun itu sering terlihat tak akur. Pastinya bisa sebelum melakukan bunuh diri terjadi pertengkaran. Ada luka bagian pada istrinya, wajah. Ada luka benda tajam? Ada. Di bagian wajah Kebetulan wajah. Lantaran pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, kedua jenazah akhirnya dipulangkan usai polisi menggelar olah TKP. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita doakan keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Amin. Ustadz, dalam berumah tangga pastinya merasakan pasang surut kehidupan, kadang akur, kadang juga bertengkar. Nah, ini dalam Islam sendiri, upaya seperti apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis? Ya tentu ya, kita kan menikah itu karena kita ingin sakinah, ingin mendapatkan ketenangan ya. Sebagaimana ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi oleh Allah itu pasangan-pasangan itu diciptakan, dipasang-pasangkan agar apa? Agar sakinah litaskunu ilaiha, artinya tentram. Ya, nah mendapatkan ketentraman dari kegelisahan gitu ya, dari kegundahan. Kalau perempuan itu merasa tidak aman ya, kalau laki-laki dari keliarannya itu disukunkan, jadi artinya dimatikan, disakankan gitu ya, disakinahkan perasaan-perasaan tersebut gitu. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu mendapatkan kenikmatan di surga yang kita tidak bisa bayangkan nikmatnya. Tetapi Nabi Adam itu tidak bergembira segembira ketika diciptakannya Siti Hawa gitu. Jadi tidaklah komplit ya kalau kegembiraan atau kenikmatan itu dinikmati sendiri. Nah, dengan adanya Siti Hawa jadilah itu menjadi kafah menyeluruh kegembiraannya, itulah nikmat gitu ya. Nah, ketika kita memandang itu semuanya, tentu kita akhirnya perbedaan atau apapun kita mencari solusi agar supaya kita mendapatkan kenikmatan bersama tadi. Nah, inilah keluarga harmonis tadi. Konflik tentu ada, perselisihan ada, tapi perselisihan ini bukan jadi memandang bahwa suami ini jadi musuh atau istri ini menjadi musuh, kan tidak. Tetapi bagaimana kemudian perbedaan ini dicari solusinya agar mendapatkan ketenangan. Nah, justru permasalahan yang banyak sekali dalam setiap kehidupan, kalau kita bekerja sama dalam mencari solusinya, justru di situ nikmatnya. Iya, nikmatnya punya istri di situ, nikmatnya punya suami di situ. Kenapa? Ketika ada masalah, ada dia di sebelah kita. Ya gitu, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Artinya kalau ada masalah justru seharusnya bisa diselesaikan secara bersama-sama begitu ya Ustadz. Nah Ustadz, ini kan tadi Ustadz Eri sendiri juga sampaikan, kita juga sering mendengar ungkapan sakinah, mawaddah, warohmah. Lalu keluarga yang seperti apa sih Ustadz yang bisa dikatakan seperti ungkapan tersebut? Kalau contoh uswah ya keluarga Rasulullah SAW ya, di mana yang namanya baiti jannati, yang namanya rumah itu menjadi surganya gitu. Jadi kenikmatan
Kita itu kan kalau pergi kemana pun pengen pulang. Karena apa? Karena di rumah itu kita mendapatkan kenyamanan. Di rumah itu mendapatkan keamanan. Di rumah itu mendapatkan ketenangan, kegembiraan. Semua ada di rumah. Ada istri atau suami dan anak gitu. Nah karenanya contoh Rasulullah SAW. Apakah rumah tangga Rasulullah SAW itu tidak ada konflik? Ada. Bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan memecahkan atau menyenggol sampai piringnya pecah, dan Rasulullah mengantisipasinya dengan tersenyum dan bicara sama sahabatnya, ibumu sedang cemburu misalnya gitu. Bagaimana kemudian istri-istri Rasulullah itu cemberut, demo gitu ya, karena apa? Karena Rasulullah selalu mendapatkan harta dan diberikan kepada orang yang lainnya gitu, tapi istri-istrinya tidak kemudian mendapatkan bagian gitu. Itu ada permasalahan-permasalahan gitu, tetapi menghadapinya itu dengan sabar, menghadapinya dengan kasih sayang, mengedepankan rahmah tadi, mendepankan yang namanya mawaddah tadi. Disitulah kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Ya, jadi bahkan tadi di saat sulit pun itu menjadi indah. Kenapa? Karena sulitnya dihadapi berdua, permasalahannya dihadapi berdua. Begitu. Jadi masalahnya bukan harta, tetapi masalahnya adalah bagaimana kekompakan mereka berdua dalam menghadapi kehidupan. Inilah tenang jadinya. Apapun yang terjadi, saya yakin dalam kesulitan apapun, ketika istri saya mensupport saya, insya Allah ya langit terbuka, pertolongan Allah datang. Begitu pula ketika apapun yang terjadi, suami saya ini akan selalu berjihad untuk mencari nafkah keluarganya, untuk menegakkan al-haqqo untuk anak dan istrinya, insya Allah ya pintu langit terbuka gitu. Wah, dari keyakinan itulah yang membuat kita semakin tenang, insya Allah. Ya, insya Allah, luar biasa kisah inspiratif dari rumah tangga Rasul juga bisa menjadi contoh begitu ya Ustadz. Bagaimana menghadapi masalah dengan kepala dingin, dengan sabar, insya Allah akan sangat indah sekali rumah tangganya. Baik, kita menuju ke lokasi lain.